Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume atau rangkuman yang saya buat dengan judul Manajemen Pengendalian Usaha. Dosen pengampu Holilul Khalid SE, SH.MH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, NPM 2115310-358, kelas 4 reguler 1, klaster 3B. 1. Konsep umum, kompetensi, dan peluang-peluang kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan. Secara sederhana, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, dan melihat suatu peluang di masa yang akan datang. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Dalam kewirausahaan ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dimiliki oleh seorang pengusaha. Hal tersebut adalah konsep dasar kewirausahaan, yaitu peluang dan kemampuan menanggapi peluang. Peluang-peluang kewirausahaan. Peluang merupakan kesempatan yang dapat diraih dengan memperhatikan faktor risiko dan ketersediaan informasi seperti informasi tentang kepribadian, kebutuhan dan keinginan konsumen, lingkungan yang dihadapi, situasi persaingan serta dukungan atau kebijakan yang diambil. Sumber peluang potensial dapat digali dengan cara menciptakan produk baru yang berbeda, mengamati pintu peluang, menganalisis produk dan proses secara mendalam, serta memperhitungkan risiko yang kemungkinan terjadi. 2. Merintis usaha baru dan model pengembangan. Merintis usaha baru. Merintis usaha baru adalah sebuah rancangan pribadi mengenai bagaimana membentuk dan mendirikan usaha baru, baik yang terkait dengan ide, modal, manajemen, maupun organisasi. Merintis usaha baru sendiri bertujuan untuk memasuki dunia usaha dengan ide dan rancangan yang dilakukan secara matang. Merintis usaha baru untuk masuk ke dalam dunia usaha seseorang harus memiliki jiwa wirausaha. Cara mengembangkan usaha. Cara yang dilakukan untuk mengembangkan usaha yaitu meningkatkan promosi, mengenali kompetitor, memperluas jaringan atau relasi, tingkatkan sumber daya yang ada, utamakan pelayanan konsumen, melakukan inovasi produk, meminimalisasi biaya operasional, serta melakukan investasi dan mengatur keuangan dengan baik. 3. Organisasi dan manajemen usaha. Manajemen dan organisasi. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif. Ada 4 fungsi manajemen, diantaranya yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Kewirausahaan dan wirausaha. Menurut Kashmir, kewirausahaan adalah jiwa pemberani dalam mengambil risiko untuk memulai bisnis di semua kesempatan. Jadi, kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan membuat atau menciptakan hal-hal baru dan mempunyai nilai dan bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain. 4. Sistem pengendalian manajemen. Peran sistem pengendalian manajemen dalam pengelolaan organisasi. Sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang penting dalam pengelolaan organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam bisnis dan manajemen, tujuan organisasi dapat berupa profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, atau keberlanjutan usaha. Dan sistem pengendalian manajemen dapat membantu organisasi mencapai tujuan tersebut melalui identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko serta aktivitas yang terkait dengan proses bisnis dan manajemen. Kebutuhan untuk terus mengembangkan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen semakin terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Oleh karena itu, organisasi perlu terus mengembangkan sistem pengendalian manajemen mereka agar dapat menjawab tantangan yang muncul dan memastikan keberhasilan organisasi di masa depan. 5. Perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksikan, dan menjelaskan. Fungsi pengendalian perilaku organisasi.
Studi perilaku organisasi dengan demikian lebih mencermati interaksi antar manusia dalam organisasi, baik dalam hal kedudukan manusia sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok, interaksi dan saling pengaruh antar manusia dan organisasi, serta interaksi antara organisasi dan lingkungannya. 6. Pusat pertanggungjawaban. Pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut selanjutnya membentuk suatu hierarki. Pada tingkat terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja atau work shift, dan unit organisasi kecil lainnya. Departemen bisnis yang memiliki beberapa unit organisasi yang lebih kecil menduduki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Karakteristik pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban melakukan kegiatan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang disebut objektif. Organisasi secara keseluruhan mempunyai goal dan manajer senior menetapkan strategi untuk mencapai goal. Objektif berbagai pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi membantu implementasi strategi. Karena organisasi merupakan sekumpulan pusat pertanggungjawaban, maka apabila setiap pusat pertanggungjawaban mencapai objektifnya, maka goal organisasi akan tercapai. 7. Pusat laba. Pengertian pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang berprestasi. 7. Pusat laba. Pengertian pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan laba atau selisih antara pendapatan dan beban yang diperoleh. Pusat laba dapat dibentuk dengan struktur divisionalisasi yang memungkinkan unit utama bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran sekaligus. Pusat laba dibentuk dengan keputusan expense dan revenue trade-off. Keputusan ini ditentukan dengan dua kondisi, yaitu manajer memiliki akses ke informasi yang relevan dalam membuat keputusan dan terdapat ukuran efektivitas atas trade-off yang dibuat manajer. Manfaat pusat laba. Menjadikan unit organisasi sebagai pusat laba dapat memberikan manfaat yang banyak seperti keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat, kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Thank you so much. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah presentasi saya. Bila ada yang kurang, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.